أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna Ghafur di alam yang mengembalikan. Ghafur di alam yang mengembalikan. Kamusnya pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini kapal Nabi Nuh di Trawas, Jawa Timur. Dan kami usung dia atas zati kayu dan dusur. Nah, zati ini artinya mempunyai. Nah, kemudian diplesetin jadi jati. Jati, sehingga jadilah kata-kata kayu jati. Padahal yang mempunyai alwah itu kayu. Makna Ghafur di alam, bumi berganda. Jadi kapal Nabi Nuh itu dibawa ke Bukit Judi. Dan sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Dan surutlah air, dan bereslah urusan. Dan kapal Nuh istawa atas Bukit Judi. Ini Gunung Ararat 1 di Jawa Timur. Atau Gunung Wilerang di Trawas. Ini gambaran kapal Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mengatakan, naiklah padanya. Qala, dan ia berkata, arkabu fiha. Naiklah padanya. Bismillah menjalankannya. Bismillahimajreha. Wa mursaha. Dan menyampaikannya. Menjalankan dan menyampai. Sampai inilah yang menjadi makna Ghafur. Sesungguhnya Rabbku sungguh Ghafurur Rahim. Jadi yang mengembalikan dengan teliti maknanya. Jadi yang pertama mengenalkan Ghafurur Rahim, Nabi Nuh. Kode surat Nuh itu nomor 71 dan Ghafurur Rahim 71 di dalam Al-Quran. Luar biasa kan? Selama ini kita tidak tahu kalau Ghafurur Rahim itu 71 di dalam Al-Quran. Karena Nabi Nuh lah yang mengenalkan. Arkabu fiha bismillahimajreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. La ghafurur rahim. Sungguh Ghafurur Rahim. Nah, ternyata Ghafurur Rahim itu 71, saudara. Dan surat Nuh itu nomor 71.
سلام على نوح في العالمين. Bismillah yang menjalankannya dan menyampaikannya. Rabku yang mengembalikan dengan teliti. Iklimnya sama. Nah, ini dia terawas antara dua laut. Laut antara Madura dan Jawa Timur dan laut timur selatan Jawa. Nah, ini juga antara dua laut. Ini Laut Hitam dan ini Laut Kaspia. Turki, iklimnya pasti sama. Kan sama-sama diapit oleh dua laut. Nah, ternyata juga dia antara dua gunung. Terawas itu persis di kaki gunung ini. Nah, dia sampai ke Turki di Bukit Judi, di sini dia. Nah, jadi iklimnya sama. Bismillah menjalankannya dan menyampaikannya. Rabku yang mengembalikan dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua itu, dia yang mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya. Ini keluar ini bolak-balik. Balik dia keluar ini. Jadi balik itu mengembalikan maknanya. Masih di ayat yang sama. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Naik ini yang balik. Jadi ada mengembalikan di sini. Maka itu ayat itu kemudian ditutup dengan Ghafur di akhir. Tidak Ghafurur Rahim. Rahimul Ghafur. Kenapa? Karena untuk mengatakan balik itu loh. Yang mengembalikan itu di sini dia balik. Ini luar biasa kamusnya. Yang ketiga itu Nabi Sulaiman itu tidak mengatakan ampunilah aku, tapi kembalikanlah aku. Al-Sirli sini kembalikanlah aku. Kenapa? Karena inilah pertama ayat yang melihatkan adanya lorong waktu. Karena Nabi Sulaiman pergi dia lewat lorong waktu. Dia lagi main kuda. Tiba-tiba menghilang dia. Itu bukti dia ada lorong waktu. Makanya dia bilang kembalikanlah aku. Itu alasannya mengapa perlu diletakkan kursi. Di kursinya badan. Supaya apa? Supaya Daud tidak kecarian. Kalau di kursinya nggak ada badan, Nabi Daud pasti tanya, Sulaiman kemana? Bukan sebentar lorong waktu itu, mungkin 1 bulan atau 1 tahun atau 1 hari, 2 hari. Pokoknya Daud lihat Sulaiman masih di bangkunya, dia nggak merasa bahwa Sulaiman hilang kan. Jadi terhubung dia tadi itu dengan ini. Kemudian ia kembali. Setelah ditato kembali dia. Karena dia bilang, akhirli, kembalikanlah aku. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Di Gunung Padang itu, ini kursi Sulaiman. Kursi Sulaiman di Gunung Padang. Dan kami tampakkan atas kursinya jasad. Are already feeding on the corpse. Ini sampah yang tidak bisa dihancurkan di dasar laut karena ada garam. Allah mengutus utusan-utusannya agar sampah-sampah itu dimakan agar cepat kembali. Over the next few hours, there'll be frenzied competition between scavengers of all kinds to grab a share. Sehingga sampah-sampah itu yang tidak bisa hancur karena ada garam di situ. Dikembalikan oleh utusan-utusan Allah ini. Habislah dia. Paling dia jadi kotoran binatang-binatang itu. Itu bukti di alam ada
fenomena yang mengembalikan. Jadi itu yang baru kita lihat tadi itu Ghafur di alam. Itu. Maka itu negeri di sini dihubungkan dengan Ghafur. Berarti bagaimana Ghafur di alam itu? Yang mengembalikan artinya. Dalam bahasa kita airnya berlimpahan. Persediaan oksigennya tidak terbatas. Alamnya senantiasa diremajakan. Yang kata-kata diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Diremajakan ini yang dikembalikan lagi. Itu ceritanya. Jadi di alam. Jadi Anda sekarang bisa melihat ayat Ghafur di alam. Selama ini kan Anda cuma tahu Ghafur itu di manusia. Allah pengampun artinya. Anda tidak pernah berpikir bahwa Allah mengampuni hutan gitu. Allah mengampuni bumi gitu. Karena Anda bilang, masa ya bumi perlu diampunkan? Itu persoalannya. Itu Nabi Nuh yang bawa fenomenanya. Ghafur di alam. Yang mengembalikan artinya. Itu makna Ghafur di alam. Yang mengembalikan. Dan kita kembali ke satu-satu. Satu Muharram. Muharram itu bulan ke-1. Kodenya 11. Satu-satu. Nah kalau kita tulis 1 Muharram 1448. 11. 1448. Ditambah lagi 11. Itu makna Ghafur di alam yang berarti yang mengembalikan. Alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.